Beruntunglah kita Bapak dan Ibu jemaah. Sebagai seorang muslim, al-mu'minuna ikhwah. Inilah saudara semuanya. Tidak ada saudara lagi begitu. Itu saudara sekandung atau saudara-saudara. Iyo, tapi saudara seiman tidak lagi. Yang di Sumatera Utara atau di Simalungun dan Toba. Nah, baik. Oleh karena itu, nih akidah. Nah, menjaga akidah, ya. Generasi Z. Apa generasi Z? Generasi Z ini sebenarnya istilah dalam sekarang ini, yaitu yang lahir kelahiran 1997 hingga 2012. Inilah yang disebut dengan generasi Z. Kenapa dikatakan di generasi Z? Mereka karena mereka berkembang pas di era digital, teknologi yang hebat. Makanya yang paling berpengaruh kepada akidah anak-anak kita adalah HP. Iya Bu. Yo, hilangnya begitu sopan santun kepada orang tua pun gara-gara HP. Dia menonton apa? Kekerasan itu terus. Dia tidak ada di situ lagi. Ingat, kita ini memang bapak-bapak mohon maaf, kita generasi I namanya ini kita. Generasi I 50 ke atas itu ya. Tapi kalau generasi Z sekarang, itulah. Yaitu pada tahun 1997 lahirnya sampai 2012. Itulah yang dikatakan generasi Z. Ya. Lalu, kalau menyata yang di bawahnya, ya. Kalau di atasnya alfa namanya, itu istilah mereka. Nah, lalu apa yang sebenarnya harus kita jaga untuk menjaga akidah anak-anak kita? Yang pertama adalah pendidikan agama. Inilah yang menjaga akidah anak kita. Sehebat apapun tingginya sekolah silahkan, tapi ingat di awal secara dini masukkan dia ke MBA, masukkan dia ke madrasah. Ya, kenapa? Maaf, tak ada artinya anak kita. Maaf, puluhan ribu atau ratusan begitu, ratusan juta barangkali kita berikan kepada anak, kita sekolahkan anak. Apa yang kita harapkan Pak Bu? Ketika kita udah terbaring di sini Pak Bu, takkan kita biarkan Pak Imam kita menjadi imam. Takkan kita biarkan begitu Ustaz jadi imamnya. Silahkan Ananda jadi imam orang tua kita. Silahkan Ananda Bu imam. Ketika ibumu sudah di sini terbaring, nah, silahkan jadi imamnya. Inilah yang kita harapkan. Coba. Betapa banyak sekarang nggak tahu lagi anak dan imamnya. Orang tuanya ketika udah meninggal. Bahkan kadang-kadang mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang begitu udah hebat pangkat jabatannya, begitu kaya, malu dia begitu, atau tidak mau membuka sepatunya, masuk pun ke masjid tidak. Padahal bapaknya, padahal ibunya yang ada di sini. Serahkan aja lah sama ustaz, serahkan aja lah sama Pak Imam masjid. Anak apa namanya itu? Maaf. Jujur aku bilang, maaf, pernah kita terpikir Bapak dan Ibu ketika anak begitu menghadap Allah, ketika disolatkan di sini takbir yang ketiga, ya Allah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa basyir madakhalahu. Ya Allah, tidak ada hak penghalang, tidak ada dinding antara anak yang berdoa kepada Allah, karena yang didoakannya adalah ibunya dan bapaknya. Kenapa tidak terpikir seperti itu kita kadang-kadang? Maka dari itu inilah, berikan kepada dia pendidikan agama, berikan kepada dia pendidikan akidah. Itulah. Maaf, saya pun memang terlambat saya akidah, maaf, pendidikan agamanya. Setelah saya begitu masuk Islam, padahal sudah kelas 2 SMA, masuk alhamdulillah pondok pesantren. 3 tahun, walaupun tidak tamat. Disitulah saya digembleng, disitulah saya dididik agama. Membaca Al-Quran yang pertama, alif lam ta, alif bawah, alif depanku. Orang tua kita tahu. Kalau baris 2, badua dan alif 2 datean, alif 2 bawain, alif 2 depanun. Kalau huruf ba, badu-du di depan, badu-du di bawah bin, badu-du di depan bun, badom bim bum.
Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maka dari itu ini wahai anandaku, inilah kalian ini bahwa ingat ibumu nak. Tidak ada harapan ibu kecuali dua. Satu, laksanakanlah nak fardu kifayahnya. Dulu engkau nak, dulu kita nak dikasih ibu kita dalam pakaian, maka pakaikanlah pakaian ibu. Dulu dimandikan ibu kita nak, besok kalau dia meninggal mandikan ibumu. Dulu, dia apa? Ya, dia suapin kita. Tuh ingat, layanilah dengan baik nak. Kenapa? Dua yang dihadapkan oleh orang tua kita. Yang pertama adalah ketika kita sudah terakhir di sini untuk disolatkan, jadilah sebagai imam. Yang kedua adalah doa orang anak yang soleh. Nih, inilah yang harus kita pahami tentang, yaitu generasi sekarang maaf cuek terhadap orang tua, cuek terhadap kita. Bahkan kita suruh pun kadang-kadang lebih asik dia main HP terus, seolah-olah tak terdengar. Pendidikan Maka inilah akidah. Tidak cukup dengan HP dia belajar hebat, mantap, tapi harus ada bukti. Kenapa? Teknologi bukan membuat akhlak anak kita, bukan membuat moral kita, moral anak kita baik, tidak, malahan semakin jahat. Jujur, maka ada guru inilah penting. Kita kan anggap enteng juga pada guru. Apalagi guru MBA, guru agama. Coba kalau guru bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, berapa pun kita bayar itu. Kenapa? Malaikat maut, malaikat dikubur dan bernama bahasa Inggris tuh, bahasa Arab juga, bahasa Al-Quran. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Untung aja aku Islam. Kalau sempat ditanya malaikat, man rabbuka, Yesus. Siapa Yesus? Untunglah. Nah, kita yang Islam, man rabbuka, tenang Bapak dan Ibu, sudah langsung bisa dijawab. Bukan mulut kita yang menjawab. Kenapa? Karena kita melaksanakan ibadah sholat. Siapa Tuhanmu? Kata malaikat. Amal itu yang menjawab, Allahu Rabbi. Allahu Akbar. Karena kita selalu Allahu Akbar. Kan begitu otomatis. Kalau ditanya dulu begitu ya. Nah, siapa Tuhan? Yesus, ku bilang. Makanya dipikirlah begitu. Patung Yesus di Babea, patung Yesus besar. Kenapa Pak dibuat besar begitu patung Yesus? Supaya menjaga Danau Toba, katanya. Menjaga Danau Toba pula. Kemarin banjir itu apa juga lo lihat? Kena musibah juga, no. Makanya Yesus ini, ya baik, ya. Allah yang menjaga. Kenapa? Ya, Allahu khairan hafizah wa huwa arhamur rahimin. Maka sesungguhnya Allah lah Maha Penjaga. Allah lah yang menjaga. Kenapa? Karena ini semuanya adalah ciptaannya. Tentu dia yang menjaga. Itu. Baik. Ini yang pertama, akidah untuk menjaga akidah generasi Z di era global. Era digital ini adalah yang pertama tadi, yaitu pendidikan agama. Ya, itu. Yang kedua, untuk menjaga akidah generasi Z ini, yang kedua adalah yaitu mari kita berikan sama-sama bimbingan kepada anak kita. Bimbingan. Di rumah, mudah-mudahan ya Allah, saya tidak menyalahkan, tidak melarang. Silakan main HP, silakan apa, tapi ada waktunya. Apa salahnya kita suruh dulu, sebelum main HP, silakan baca Al-Quran dulu. Pernahkah kita berpikir begitu? Sebelum membaca HP, silakan baca Al-Quran dulu. Kan bagus. Ini berjam-jam begitu bisa main HP. Akhirnya tidak belajar. Makanya bimbingan kita harus dibutuhkan di sini, bimbingan orang tua. Saya punya anak juga dong. Tapi alhamdulillah saya kan kita ini kan bukan generasi Z ini Pak, generasi I. Generasi I kita. Ya, pada masa kita tidak ada itu. Nah, makanya ketika dihadapkan seperti ini kepada kita, ini sebagai tantangan kepada kita. Maka apa yang kita perlukan? Yang diperlukan untuk mereka pengawasan. Pengawasan. Ketika Allah menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu
keluarga dari azab api neraka. Makanya alhamdulillah ini salah satu ya, anak-anak kita datang ke masjid, alhamdulillah ramai-ramai. Walaupun ribu-ribu dia sedikit tidak masalah lah. Kenapa? Karena dia belum mengerti. Tidak apa-apa, usia kepada kita. Jangan kita larang anak-anak datang. Silakan datang. Tapi mudah-mudahan kalau datang anaknya di sini, orang tuanya pun ada, insya Allah sedang anak. Ini yang anehnya, anaknya datang, bapaknya tapi nggak datang. Itu sembarangan anak itu di masjid. Kita tegur umpamanya. Oh, anak siaru, bapaknya nggak pernah datang, marah udah itu. Ya Allah, memang tak tahu dasar tua. Ya Allah, memang terus terang aja aku bilang. Kalau ada bapaknya di sini, insya Allah aman lagi. Itulah ini karena ya Allah, ada pengawasan. Kembali pengawasan, masalah pengawasan nih. Aduh, yang ketiga. Apa yang perlu begitu kita jaga untuk menjaga akidah daripada anak-anak kita ini? Mudah-mudahan anak-anak kita sudah kita masukkan ke sekolah MTA, sudah atau TPA, apa lagi namanya? Ya itulah kira-kira. Kalau saya dari dulu lah istilah itu MTA yang tahu ya. Madrasah Diniyah Awaliyah, kan itu awal. Nah, secara ini. Nah, untuk menjaga akidah anak kita ini yang ketiga tentu harus kita persiapkan apa? Ya, sebagai pengawasan dari muda. Yang ketiga adalah ya, mari kita lihat pula organisasi atau kumpulan anak-anak kita. Kenapa? Maaf, lingkungan lebih besar pengaruhnya daripada keluarga. Di rumah elok baik-baik tapi asalkan pulang, asalkan pergi dari rumah, entah kemana-mana lah berkumpul pula dengan kawan. Ya Allah, kita kan tak tahu lagi, tak nampak lagi. Masya Allah, pulang kadang-kadang dari begitu kawan-kawannya, lah teler pula kayak gini. Ya Allah, makanya diperhatikan teman bergaulnya. Iya, kenapa? Paling berpengaruh. Lebih berpengaruh pergaulan dia di luar daripada di rumah kita. Udah pasti itu. Makanya kata orang ulama mengatakan, silakan bergaullah dengan tukang minyak wangi. Walaupun kita tidak membeli minyak wangi, insya Allah sebagai bahan percobaan kepada kita dapat wanginya. Tapi kalau kita berkawan dengan maaf, tukang patri, apa namanya? Pandai besi, ya kita dekat setidaknya, walaupun tidak dapat percikanya, panas tidak dapat. Berarti rugi dong. Jadi oleh karena itu, ya, maka dari itu mari kita maaf, ya kita perhatikan juga lah begitu pergaulan anak-anak kita, ya, pergaulan anak penting. Kenapa itu tadi? Lingkungan lebih banyak pengaruhnya daripada di rumah. Itu lingkungan. Nah, selanjutnya ada pengaruh daripada ini tadi untuk kita jaga, ya, yaitu ya menjaganya. Bagaimana caranya? Setelah kita memperhatikan lingkungan daripada anak atau pergaulan daripada anak kita, inilah yang disebut dengan apa? Komunitas daripada orang-orang yang sekarang kan begitu ada. Nah, selanjutnya apa lagi? Yaitu, nah ini kebersamaan daripada apa namanya, lingkungan kita ini, maksudnya orang-orang tua kita, Pak RT, Pak RW, ya, Pak RT, Pak RW, orang yang kita tuakan di dalam masyarakat. Wahai anak-anak generasi Z, apabila Anda ditegur oleh orang tua kita, apabila kamu ditegur oleh orang tua kita, maka ucapkanlah terima kasih. Kenapa? Masih ada orang yang perhatian kepada kalian. Itu enggak pengaruh daripada HP, marah dia kalau dinasihati. Malahan kita dicaci makinya, itu pengaruhnya. Makanya pengaruh daripada era digital ini adalah yang paling berpengaruh adalah moral atau etika anak-anak kita. Itu yang paling berpengaruh. Moral. Kita lihat, maaf, udah sama-sama tahu ya kita lihat berita di TV, ya. Ya, kita tonton di TV bagaimana perlakuan anak terhadap orang tua. Ya. Nah, itu tidak perlu kita sebut di sini. Maka dari itu yang paling pengaruh. Yang kedua, pengaruh daripada digital ini kepada anak-anak kita, dia tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah di situ. Yang penting ada, setiap ada yang dia lihat
lakukan. Itu udah pasti. Kenapa? Anak-anak memang begitu. Ingin meniru. Ya, setiap apa yang dia lihat itu yang akan dilakukannya. Padahal berbahaya pada dirinya. Nah, itu pengaruh besar. Ya. Kemudian, yang terakhir yang paling parah pengaruhnya di kita ini kepada anak-anak kita adalah maaf. Dia tidak ada lagi maaf. Jiwa untuk lemah lembut itu jarang. Maaf. Jiwa lemah lembut itu tidak ada lagi. Bagaimana supaya selalu kita dapat jiwa yang lemah lembut? Harus memang banyak kita berzikir kepada Allah. Harus banyak kita memang bertasbih kepada Allah. Harus kita memang banyak kita berenung. Bagaimana ini adalah ciptaan Allah ini semuanya. Yang bahwa kita manusia tidak ada sedikit pun secuil pun apa-apanya. Maka dari itu kesimpulannya, ya, mari kita sama-sama menjaga akidah daripada anak-anak kita ini dari era digital seperti ini. Yang pertama tadi, mari kita tanamkan akidah kepada anak-anak kita. Kita ajak seperti ini sebagai implementasi daripada akidah itu. Bawa dia ke masjid, bawa dia ke pengajian, suruh dia ke sekolah, ke madrasah, mengaji dia. Ini semuanya adalah untuk akidah. Maaf, tidak ada nilainya di sisi Allah manusia ini kecuali dua. Yang pertama adalah iman yang ada bagi kita. Yang kedua adalah amal soleh. Kalau tidak ada yang dua ini, kau ini taiknya. Maaf. Terus terang aja iman. Taiknya. Emang jangan dibilang jorok kan. Supaya salah kita. Siapa mereka yang begitu, yang dimaksud tai sombong, yang tidak pernah datang ke rumah Allah, tidak pernah peduli terhadap ajaran Islam, itulah sebagai manusia tai. Tegas saya bang sampaikan. Sebab aku dulu tai juga berat. Sekarang tidak lagi, insya Allah sudah bersuci terus ya. Ya baik. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih banyak segala perhatian. Sebelum kita tutup, ada kuis untuk laki-laki satu, untuk perempuan satu. Yang tadi bonus tuh. Ini ada lagi. Ada lagi. Ada tadi untuk tukarkan THR. Yang baru betul dari bank. Udah apa ini? Udah apa? Tadi pribadinya pula tuh. Maju ke depan satu orang. Pertanyaan nanti. Kalau sekarang ku sebut, sebut ini gitu nanti. Satu orang ke depan. Ayo berani. Gitu loh. Pertanyaannya nanti, bukan sekarang. Pertanyaannya, siapa nama ustaz yang ceramah ini? Tidak dicatat ya. Aduh. Itu bro. Belum. Makanya dilihat dulu nih. Udah sini saya. Sini. Ini kurang tadi itu. Ustaz siapa tadi? Muhammad? Ya Muhammad ini bagus. Tapi belum dikasih dia. Kenapa? Pertanyaannya, untuk menjaga akidah daripada anandaku ini ya. Ini kan generasi Z namanya ya. Untuk menjaga akidahnya diperlukan yang pertama, mata pendidikan agama. Yang kedua, ini mantap, pakai hadiah. Baru ini dari band tadi. Ini hadiah. Masih ada. Sengaja itu. Yang putri, satu orang ke depan. Duduk ke depan ya. Pertanyaannya nanti. Jangan sekarang. Kalau sekarang, Pak Ustaz kan guru juga, guru SMP kan. Jadi tahu lah. Ada bocoran kalau di bidang pertanyaan. Langsung. Baik, pertanyaan Ustaz. Ya. Begini manusia ini dipandang oleh Allah karena dua hal. Yang pertama, termasuk tadi ini. Yang pertama, akidah mantap. Yang kedua, kita datang ke sini sebagai apa, kita semua sebagai apa sama. Dua yang dipandang oleh Allah. Apa? Yang kedua, amal apa? Amal soleh mantap. Ustaz datang tadi. Tahu nama Ustaz dulu Johannes Damani. Berdua
berubah menjadi Muhammad Khidir. Wah, ini hadiah sama aku. Adik dong, adik. Nah. Ada lagi pertanyaan terakhir. Ini rebutan, siapa yang cepat itu yang dapat. Nah, iya kan? Iya lah, pertanyaannya ada. Ini. Ada 2 kalimat syahadat. Sebutkan 2 kalimat syahadat. Ini dulu. Apa itu? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, ini hadiahnya. Udah ada belumnya ya? Yang penting isinya. Baik. Ini maaf Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini motivasi kepada anak-anak kita. Bukan karena duitnya tidak, tapi karena dia berani yang benar. Dia mentalnya sudah mantap. Kenapa? Karena yang dilakukannya adalah yang benar. Itu dulu. Walaupun sehebat apa pintar anak, kalau tidak ada mental akan jadi. Jadi itu yang kita nilai ya. Keberanian dia. Ya. Salah dan apanya itu biasa. Hari ini yang salah, insya Allah besok benar. Kalau tidak ada pernah kita salah, bagaimana untuk benar? Maaf. Iya bukan? Itu. Ya kan pernah kita benar. Kalau tidak ada salahnya dulu. Baik, ini dulu yang Bapak saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih banyak segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Agus Muhammad Khidir yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dunia juga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sholat tarawih dan witir berjamaah. Adapun petugas sholat tarawih dan witir pada malam hari ini yang bertindak selaku imam Bapak Muhammad Rafiq dan Bilal Bapak Faisal. Adapun jumlah infak bakul pada malam ke-22 Ramadan masjid sebesar Rp168.000. Demikianlah acara kita pada malam hari ini.